Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya Niken Wahyuni Mumpuni selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara di semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini berkesempatan untuk membuat video pembelajaran. Pada kesempatan ini, dan saya khususkan juga kepada mahasiswa saya di Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Unjaya. Jadi mahasiswa angkatan 2020 dan sekarang ini sedang menempuh perkuliahan di semester 2. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia ya. Baik, amin. Oke, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yang mana tema khususnya atau materi khususnya kita akan bahas berkaitan tentang sumber-sumber hukum administrasi negara serta berkaitan dengan negara hukum, baik juga negara hukum demokrasi, keterkaitan negara hukum dengan hukum administrasi negara, seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya berkaitan dengan pengertian dari hukum administrasi negara menurut para ahli dan tokoh. Kemudian kita juga berbicara mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Kemudian perbedaan hukum tata negara dengan administrasi negara juga sudah kita pelajari dan diskusikan bersama. Kemudian juga berkaitan dengan objek hukum administrasi negara di pertemuan sebelumnya juga sudah kita pelajari bersama, begitu ya. Maka oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang sumber-sumber hukum administrasi negara khususnya. Sebelumnya saya akan mendefinisikan sumber hukum itu sendiri seperti apa. Bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum, begitu. Jadi sumber hukum itu sendiri adalah ya sesuatu letak atau tempat di mana ditemukannya aturan-aturan hukum. Nah, masing-masing orang atau masing-masing tokoh memandang hukum dan sumber hukum itu berbeda-beda, begitu ya teman-teman semuanya. Mereka memandangnya itu sesuai dengan kecenderungan dan latar belakang keilmuannya. Para psikolog atau sosiolog, para sosiolog akan melihat hukum dan sumber hukum yang berbeda dibandingkan dengan para filosof, sejarawan, atau ahli hukum, dan begitu juga sebaliknya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Nah, berikut beliau dalam mendefinisikan kata atau istilah sumber hukum itu sendiri. Prof. Sudikno Mertokusumo itu ada 5 mendefinisikan sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum itu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang, yang berlaku sekarang ini. Seperti hukum Perancis, hukum Romawi, dan sebagainya. Itu sistem hukum yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum, penguasa atau masyarakat. Kemudian, sumber hukum juga diartikan sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum. Misalnya, dokumen undang-undang, lontar, batu tulis, dan sebagainya. Jadi seperti misalnya dokumen, undang-undang, dan lontar, batu tulis, dan sebagainya itu dijadikan sebagai sumber dari mana kita mengenal hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa sumber hukum itu sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum, seperti itu. Jadi memang awal mula berlakunya suatu hukum atau yang menimbulkan adanya suatu hukum itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Jadi ya teman-teman juga bisa mengartikan sendiri dari kata asal sumber. Sumber kan artinya
cikal bakal sesuatu hal ihwal yang mendasari atau sesuatu yang muncul dari awal, sebagaimana yang bisa dikatakan sebagai patokan atau dikatakan juga sebagai suatu pedoman untuk pemberlakuan dari aturan atau sumber hukum yang lainnya, seperti itu ya. Nah, meskipun pengertian dari sumber hukum ini dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo ini, itu juga bisa jadi atau mungkin juga bisa dikecualikan atau akan tetapi secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formil. Nah, dari beberapa makna sumber hukum yang disebutkan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo ini juga menimbulkan pengertian lain atau bisa juga dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan. Bisa juga kemudian memunculkan sumber hukum ini menjadi bercabang. Bisa dikatakan bahwa sumber hukum ada dua arti, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, secara sederhana, sumber hukum ini adalah ya tadi yang seperti yang saya sebutkan, bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum itu sendiri. Nah, oleh karena itu juga kita perlu mengetahui nih, seperti apa sih sumber hukum material dan seperti apa sumber hukum formil itu sendiri. Nah, ini saya klasifikasikan bahwa sumber hukum material itu terdiri dari historis, sosiologis, dan filosofis. Sedangkan untuk sumber hukum formil itu terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau AAUPB, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat doktrin. Sebagaimana definisi akan saya sampaikan juga berikut di PowerPoint selanjutnya. Namun sebelumnya bahwa saya sampaikan, dalam sumber hukum formil maupun material, ini mungkin yang pertama terkait tentang sumber hukum material itu sendiri merupakan sumber hukum yang mana faktor-faktor dilandasi atau didasari atas munculnya atau adanya faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim atau sebagainya, atau faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana material hukum itu diambil. Jadi sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Dalam berbagai keputusan hukum ditemukan bahwa sumber-sumber material ini terdiri dari 3 jenis ini, historis, sosiologis, dan filosofis. Jadi sumber hukum material ini, saya ulangi lagi, singkat katanya adalah sumber hukum mana yang merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Jadi alasan-alasan atau dasar hukum dalam pembuatan suatu bentuk dokumen atau suatu bentuk undang-undang atau jurisprudensi itu berdasarkan kepada 3 hal yang terdapat di dalam sumber hukum material itu sendiri, seperti sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Historis artinya berdasarkan perkembangan sejarah atau cerita masa lalu, atau mungkin juga bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Sosiologis berkaitan dengan masyarakat, dan filosofis berkaitan kepada nilai-nilai budaya atau filosofis dalam suatu masyarakat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan secara detail seperti apa 3 kriteria yang terdapat di dalam sumber hukum material itu sendiri. Begitu ya. Oke, slide selanjutnya ini beberapa arti dari sumber hukum material itu sendiri. Yang mana sumber hukum historis itu sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum. Jadi mengambil bahan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Mungkin ini secara konkretnya ya.
Kemudian sumber hukum sosiologis itu peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Contohnya, dalam masyarakat industri atau masyarakat agraris, maka hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri atau masyarakat agraris. Jadi, harus disesuaikan dengan kondisi sosiologis atau kondisi tempat masyarakat itu berada. Jadi, harus disesuaikan ketika pembuatan aturan atau kita mengedepankan kepada sumber hukum material ini. Secara sosiologis, suatu aturan atau undang-undang dibuat berdasarkan kepada kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat. Ya, makanya seperti contoh ini, ketika masyarakat hukum agraria dengan masyarakat industri itu kan akan berbeda. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu sumber hukum filosofis. Sumber hukum filosofis ini bisa sebagai sumber hukum untuk isi hukum yang adil, sebagai sumber hukum untuk menaati kewajiban terhadap hukum, dan sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Begitu saya tambahkan di sini terkait tentang sumber hukum historis, mungkin dalam arti yang lainnya juga, sumber hukum historis ini meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu, seperti sistem hukum Romawi, kemudian seperti sistem hukum Perancis, dan mungkin sistem-sistem hukum yang lainnya yang terdahulu pernah ada. Di samping itu juga dokumen-dokumen dan surat-surat keterangan yang mungkin berkenaan dengan hukum pada saat dan tempat tertentu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait tentang sumber hukum historis dalam arti yang kedua, sebelum arti yang pertama, di mana sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam bentuk peraturan undang-undangan. Nah, selain itu juga yang berkaitan tentang sumber hukum sosiologis ini, saya tambahkan juga, selain berkaitan tentang peraturan hukum tertentu yang mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat, mungkin saya lebih pahamkan lagi bahwa sumber hukum dalam pengertian yang dimaksud ini meliputi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu itu mencerminkan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, dalam pengertian sumber hukum ini, pembuatan peraturan perundang-undangan harus pula memperhatikan situasi sosial ekonomi, hubungan sosial, kemudian situasi dan perkembangan politik, dan perkembangan internasional juga bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, karena faktor-faktor yang mempengaruhi isi peraturan itu begitu kompleks, maka dalam pembuatan peraturan diperlukan masukan dan berbagai disiplin keilmuan, dengan kata lain melibatkan ahli ekonom, sejarawan, ahli politik, psikolog, dan sebagainya, di samping ahli hukum itu sendiri, begitu ya. Jadi memang sumber hukum material ini sangat penting dan sangat pokok, di mana dijadikan dasar untuk pembuatan suatu produk hukum atau dalam suatu aturan hukum yang ada, begitu ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Selain dari sumber hukum material, ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal di sini ada beberapa yang saya sebutkan. Namun sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa apa sih sumber hukum formal itu sendiri. Bahwasanya sumber hukum formal itu sebagai suatu bentuk aturan hukum yang ada, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu, gitu. Nah, sumber hukum formal ini diartikan diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu atau peraturan hukum formal ini dapat berlaku. Nah, sumber hukum administrasi negara dalam arti formal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara, atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, serta doktrin.
itu yang masuk dalam klasifikasi sumber hukum secara formal. Nah, saya ulangi lagi. Jadi, sumber hukum formal adalah merupakan suatu sumber hukum yang merupakan bentuk aturan hukum yang ada. Jadi, sumber hukum formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Berbagai bentuk aturan hukum yang ada itu ya nanti seperti yang saya sebutkan tadi. Ada peraturan perundang-undangan, ada hukum yang tidak tertulis seperti asas-asas umum pemerintahan yang baik, ada jurisprudensi, kemudian ada juga doktrin. Itu termasuk bentuk aturan hukum yang ada. Maka masuk di dalam sumber hukum formal. Karena tadi yang seperti saya sebutkan, karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk yang melahirkan hukum positif tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan hukum itu berasal, begitu ya. Oke, kita akan mengklasifikasikan masing-masing bentuk sumber hukum formal. Seperti yang pertama, ada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini merupakan sumber hukum yang paling penting dalam hukum administrasi negara. Sebagaimana penjelasan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ini masih dengan undang-undang yang lama, bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun daerah yang juga mengikat umum. Jadi maka dari itu saya katakan bahwa tanpa dasar undang-undang, maka pemerintah di sini tidak dapat melakukan tugas atau jabatannya secara baik dan benar. Jadi tanpa adanya suatu undang-undang, tanpa dasar undang-undang, pemerintah tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa begitu. Dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan daerah, peraturan pemerintah atau peraturan lainnya, itu dapat membentuk keputusan pemerintah atau kepala daerah yang termasuk peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengeluarkan ketetapan, sehingga peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan yang sangat penting untuk diterapkan karena menjadi pedoman bagi setiap pejabat pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang di daerah. Nah, kemudian untuk hukum tidak tertulis termasuk dalam sumber hukum formal. Ya, ini juga termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana teman-teman dapat membaca dari slide saya ini bahwa menurut Van Apeldoorn, kehidupan masyarakat sangat rumit dan cepat berubah, sehingga tidak mungkin pembuat undang-undang membuat berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Tidak ada peraturan yang dapat mengikuti pandangan masyarakat yang beragam dan hubungan yang berubah-ubah dalam masyarakat. Nah, sehingga oleh karena itu administrasi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Meskipun belum ada aturannya dalam undang-undang, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara ini dapat melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi. Begitu. Nah, jika dilakukan secara teratur dan tanpa keberatan atau banding dari warga masyarakat, hukum tidak tertulis yang lahir dari tindakan hukum administrasi negara inilah yang dapat menjadi sumber hukum dalam arti formal dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi negara. Nah, sini dikatakan di dalam lingkup administrasi negara, sumber hukum tidak tertulis itu yang termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang sangat beragam. Nanti teman-teman juga akan tahu di pertemuan yang selanjutnya akan saya sampaikan apa saja sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Seperti mungkin saya contohkan asas akuntabilitas, asas keadilan, asas persamaan hak, kemudian asas pemerintah untuk menjalankan profesinya itu secara baik dan benar, itu memang harus dipegang teguh oleh pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nah, seperti itu. Mungkin saya tidak perlu jelaskan secara secara detail karena mungkin ini sudah didapatkan oleh teman-teman waktu mata kuliah ilmu negara atau pengantar ilmu hukum begitu ya. Nah, kemudian ini ada jurisprudensi.
Jurisprudensi secara umum yang dimaksud dengan jurisprudensi adalah peradilan. Dalam arti sempit, jurisprudensi adalah ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian dipakai dalam landasan hukum. Selain pengertian di atas, jurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun secara sistematis. Jadi, jurisprudensi ini merupakan ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan yang kemudian dipakai sebagai landasan hukum. Begitu ya. Nah, kemudian keberadaan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan hukum yang lain. Karena apa? Karena sehubungan dengan dianutnya asas hakim aktif dan ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administrasi negara, sehingga jurisprudensi akan menempatkan posisi penting dalam melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara. Itulah yang membedakan mungkin dengan sumber hukum yang lainnya. Karena sumber hukum administrasi negara, hakim di sini lebih berperan aktif, kemudian dalam hal pembuktian, ajaran pembuktian bebas dalam hukum acara peradilan administratif. Nah, sehingga dikatakan jurisprudensi pasti akan banyak digunakan dalam sistem peradilan hukum administrasi negara. Begitu. Kemudian terkait tentang doktrin. Doktrin menurut SF Marbun dan Prof. Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa doktrin ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum formal, khususnya dalam hukum administrasi negara, sebab pendapat para ahli ini dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Begitu, doktrin identik dengan pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli, terutama ahli di bidang hukum administrasi. Nah, terkait doktrin ini, meskipun ajaran hukum atau pendapat para sarjana hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana hukum ini begitu penting, bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli hukum seperti itu. Sehingga doktrin yang dikeluarkan oleh para filosof atau para sarjana atau para ahli ketika itu memang sangat penting. Nah, ini sepanjang sejarah pemikiran dan pembentukan hukum, keberadaan pendapat para ahli hukum yang berpengaruh memiliki posisi strategis, karena teori-teori yang dilahirkannya menjadi sumber inspirasi bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan putusan para hakim. Seperti itu menurut Prof. SF Marbun dan Prof. Mahfud MD. Baik, kemudian kita lanjutkan. Oke, berkaitan sekarang dengan perkembangan negara hukum. Perkembangan negara hukum di sini, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendapatkan ilmu terkait tentang perkembangan negara hukum di ilmu negara, begitu ya. Di sini terdapat beberapa perkembangan negara hukum yang mungkin nanti akan saya lebih tekankan berkaitan dengan negara hukum dan hukum administrasi negara. Ini teman-teman dapat baca, silahkan di slide PowerPoint saya. Ketika ada hal yang mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut, dapat di-sharingkan kepada saya secara langsung. Seperti itu ya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Artinya bahwa di sini perkembangan negara hukum itu terdiri dari beberapa konsep atau beberapa teori. Yang pertama berkaitan dengan political state. Political state ini lebih cenderung kepada kekuasaan raja atau kaisar. Jadi kekuasaan itu berpusat kepada raja atau kaisar. Mungkin nanti bisa memperbandingkan teman-teman bagaimana siklus perkembangan negara hukum. Jadi dari political state kemudian berkembang adanya legal state. Legal state ini lebih kepada pembatasan peranan negara dan pemerintah dalam bidang politik. Ada perkembangan karena political state itu lebih kepada kekuasaan raja. Jadi raja mutlak berwenang untuk memberikan kekuasaan dalam suatu pemerintahannya. Kemudian berkembanglah menjadi negara hukum yang istilahnya kita kenal sebagai legal state. Legal state ini pemerintah atau eksekutif sudah dikenal, walaupun masih terbatas ruang lingkupnya. Pemerintah atau eksekutif hanya menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Karena
Oleh karena itu, pemerintah berpegang teguh pada asas legalitas. Dan di sini pun juga pemerintah pemerintah yang pasif. Pemerintah masih pasif, sehingga model negara ini masih disebut sebagai model negara yang mana kita kenal dengan istilah negara penjaga malam. Jadi pemerintah sendiri masih pasif, jadi masih dikendalikan oleh penguasa yang ada di atasnya. Nah, kemudian berkembanglah negara hukum modern, welfare state. Jadi welfare state ini pemerintah lebih mengedepankan kepada kewenangan di bidang legislasi atau pembuat peraturan perundang-undangan, terutama dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Di sini pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah dilekati dengan kewenangan yang luas atau yang kemudian melahirkan peraturan kebijakan. Ini perkembangannya sudah lebih bagus. Karena pemerintah sudah berperan aktif dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan pemerintah pun juga kemudian dapat melahirkan suatu kebijakan dan mempunyai wewenang juga untuk menetapkan aturan yang telah dibuat tersebut. Begitu. Kemudian lebih lanjut, ini beberapa rumusan konsep negara hukum menurut F.G. Stahl dan menurut Prof. Sri Sumantri. Unsur-unsur negara hukum itu seperti apa saja, begitu ya. Silakan mungkin teman-teman nanti bisa baca bahwa rumusan konsep negara hukum menurut F.G. Stahl itu yang pertama, mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Karena memang konsep negara hukum seperti yang kita tahu, negara kita sendiri adalah negara hukum. Negara hukum yang lebih mengedepankan kepada prinsip keadilan dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini pun sudah dicanangkan atau sudah digaungkan sejak awal awal mula terbentuknya adanya suatu sistem negara hukum. Nah, kemudian juga untuk melindungi hak tersebut, maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori trias politika. Trias politika yaitu adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pembagian kewenangan untuk menjalankan sistem pemerintahan. Begitu. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasarkan atas undang-undang. Dan yang terakhir, apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi atau campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Ya, seperti kita tahu, kalau di negara kita ada pengadilan tata usaha negara yang menyelesaikan permasalahan maladministrasi atau perbuatan yang melanggar tentang administrasi, terutama pejabat pemerintah di situ yang menjadi objek dalam perbuatan atau dalam pemeriksaan di pengadilan tata usaha negara. Seperti itu. Kemudian menurut Prof. Sumantri, yang terpenting dalam negara hukum adalah bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia warganya, sama seperti F.G. Stahl tadi. Kemudian ada pembagian kekuasaan dalam negara, sebagaimana juga disampaikan oleh F.G. Stahl tadi juga ada teori trias politika. Dan yang terakhir juga adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Jadi sudah jelas bahwa konsep dari negara hukum kita memang ini mengedepankan kepada prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip menjunjung hak asasi manusia agar menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat dan keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Begitu teman-teman. Kemudian ini negara hukum demokrasi, prinsip-prinsip negara hukum dibandingkan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi. Kalau negara hukum, kita menganut asas legalitas, perlindungan hak asasi manusia, pemerintah terikat pada hukum, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, kemudian pengawasan oleh hakim yang merdeka. Kemudian kalau prinsip demokrasi, perwakilan politik, pertanggungjawaban politik, pemencaran kewenangan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum, dan rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Jadi seperti yang kita tahu, kita sendiri juga di negara kita juga menganut juga prinsip demokrasi, di mana kita kenal bahwa untuk menjalankan suatu lingkup pemerintahannya, bahwa rakyat di sini diberikan kemungkinan atau diberikan kewenangan juga untuk mengawasi maupun untuk melakukan suatu tindakan
protes kepada masyarakat, mengajukan keberatan keberatan kepada pemerintah. Karena adanya prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk memberikan pengawasan kepada pemerintah sekaligus untuk memberikan kritik dasar kepada pemerintah. Itulah ketika disandingkan antara prinsip negara hukum dengan prinsip demokrasi bersama-sama, jalan bersama-sama, maka insya Allah untuk pemerintahan di negara tersebut akan berjalan dengan baik dan lebih mengedepankan pada kepentingan masyarakat. Seperti itu harapannya dari prinsip-prinsip ini. Oke, ini definisi dari prinsip negara hukum, bahwa asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Ini asas legalitas. Kemudian prinsip negara hukum yang mana prinsipnya monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Maksudnya adalah hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum tersebut dilanggar, pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Nah, pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum tersebut melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Itulah intinya dari monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin kebebasan hukum. Menjamin penegakan hukum juga. Kemudian yang ketiga, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Di sini superioritas hukum tidak dapat ditampilkan. Jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan, oleh karena itu, dalam setiap negara, hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Oleh karena itu, di sistem peradilan kita itu sistemnya itu kita independen. Jadi tidak ada intervensi dari pihak pemerintah. Sehingga hakim yang menjatuhkan putusan itu bersifat mandiri. Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Bahkan presiden pun tidak boleh mengintervensi hakim dalam pengambilan keputusan begitu. Jadi adanya power superioritas yang dimiliki oleh hakim tersebutlah yang kemudian hakim istilahnya diberikan wewenang hakim yang merdeka. Namun juga tetap diawasi hakim tersebut oleh suatu badan atau instansi yang mengawasi pola kinerja hakim. Yang kita kenal pengawasan hakim itu ada di bawah Mahkamah Agung atau di bawah dari Komisi Yudisial. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini prinsip negara demokrasi, perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara atau dalam masyarakat diputus oleh badan perwakilan dan dipilih melalui pemilihan umum. Ini prinsip demokrasi yang kita tahu bahwa untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat. Dibuktikan dengan adanya prinsip pemilu yang mana melalui pemilihan umum ini kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara ada dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak bergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. Kemudian pemencaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintah adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik ini harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda. Seperti itu, terkait tentang prinsip negara demokrasi. Baik, ini yang kemudian akan saya tambahkan, seperti apa negara hukum dan seperti apa negara hukum dan hukum administrasi negara itu, bagaimana hubungan negara hukum dengan hukum administrasi negara, sebagaimana yang menjadi topik bahasan kita atau dalam mata kuliah hukum administrasi negara ini, seperti itu ya. Jadi, hukum administrasi negara ini berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Begitu kan ya, sesuai dengan definisi atau pengertian yang kemarin saya sampaikan. Bahwa hukum administrasi negara itu berkaitan erat dengan kekuasaan dan kegiatan penguasa. Nah, oleh karena itu, kekuasaan dan kegiatan penguasa itu dilaksanakan, maka kemudian lahirlah hukum administrasi negara. Logikanya seperti itu. Dengan kata lain, hukum administrasi negara sebagai
sebagaimana hukum tata negara berkaitan erat dengan persoalan kekuasaan. Jadi hukum administrasi negara pun juga dilahirkan berkaitan juga dengan kekuasaan, seperti apa yang ada dalam hukum tata negara. Nah, kemudian pada akhirnya hukum administrasi negara ini kemudian muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Ini saya baca referensinya di buku Hukum Administrasi Negara karangannya Dr. Ridwan HR. Beliau mengungkapkan seperti itu. Kemudian sebagaimana maka oleh karena itu pada akhirnya hukum administrasi negara akan muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintah dalam negara. Dengan demikian, keberadaan hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Nah, menurut pendapatnya Philippus M. Hadjon, beliau ahli juga di hukum administrasi negara. Menurut pendapat beliau, ukuran atau indikasi negara hukum itu adalah berfungsinya hukum administrasi. Sebaliknya, suatu negara bukanlah negara hukum in realita apabila hukum administrasi negara itu tidak berfungsi. Itu menurut Prof. Philippus M. Hadjon. Kemudian kita lihat di perkembangan sekarang, hampir semua negara-negara di dunia mengatur negara hukum. Ya, ini khususnya menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan. Jadi, sebagai negara hukum, sebagai instrumen untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, yang mana oleh karena itu sebenarnya semua negara-negara modern khususnya itu mengenal sistem hukum administrasi negara. Hanya saja hukum administrasi negara ini berbeda-beda antara suatu negara dengan negara yang lainnya, yang disebabkan oleh perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. Nah, perbedaan juga terdapat di dalam sistem politik, kemudian perbedaan dalam bentuk negaranya, dan bentuk pemerintahan, serta perbedaan dalam hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara itu sendiri. Begitu. Jadi memang erat kaitannya negara hukum dengan hukum administrasi negara itu sendiri. Karena negara hukum kita sendiri pun juga lebih mengedepankan pada prinsip keadilan dan hak asasi manusia, sehingga konsep dari hukum administrasi negara, yang mana hukum administrasi negara ini juga lebih mengedepankan kepada prinsip keadilan dan juga prinsip kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu ya sangat keterkaitan antara kedua hal ini, seperti itu ya. Begitu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang negara hukum dan hukum administrasi negara. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham, bisa ditanyakan. Monggo saya berikan kesempatan nanti di forum e-learning ataupun melalui WhatsApp group. Nah, ini referensi yang saya pakai, bukunya Dr. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, dan 3 Dimensi Hukum Administrasi Negara, serta bukunya Prof. SF Marbun dan Prof. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara. Silahkan teman-teman jika akan mempelajari lebih lagi berkaitan tentang materi yang saya sampaikan ini, saya harapkan teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan dapat mempelajari dengan baik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang mungkin dirasa kurang dalam saya menyampaikan. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan saya share di YouTube juga untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.